Pengertian timah. Timah atau timah putih adalah sebuah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Sn yang dalam bahasa Latin stannum dan nomor atom 50. Timah termasuk logam pasca transisi di kelompok 14 dalam tabel periodik. Timah menunjukkan kemiripan kimia dengan germanium dan timbal yang juga berada di kelompok 14 dan memiliki dua kemungkinan bilangan oksidasi +2 dan +4 yang sedikit lebih stabil. Timah adalah elemen ke-49 yang paling melimpah di bumi, memiliki 10 isotop stabil, jumlah terbesar dalam tabel periodik. Unsur ini merupakan logam miskin atau logam post transisi keperakan, dapat ditempa atau malebel, tidak mudah teroksidasi dalam udara sehingga tahan karat, ditemukan dalam banyak alloy, dan digunakan untuk melapisi logam lainnya untuk mencegah karat. Timah diperoleh terutama dari mineral kasiterit yang terbentuk sebagai oksida. Timah putih juga terkenal sebagai timah solder, timah iris, atau timah hitam adalah logam putih keperakan yang digunakan dalam berbagai industri termasuk elektronik, pengolahan logam, dan pembuatan kaca. Karakteristik biji timah. Biji timah yang ditambang di Indonesia umumnya adalah dari jenis endapan timah aluvial dan sering disebut sebagai endapan timah sekunder atau disebut timah pacer. Jenis biji timah ini sudah terlepas dari endapan induknya, yaitu timah primer, dan oleh air diendapkan kembali di tempat lain yang lebih rendah. Secara ekonomis, mineral penghasil timah putih adalah kasiterit dengan rumus kimia SnO2, walaupun ada sebagian kecil timah yang dihasilkan dari sulfida seperti stannit, silindrit, frankeit, kavialdit, dan tealit. Mineral utama yang terkandung dalam biji timah adalah kasiterit, sedangkan mineral ikutannya adalah pirit, kuarsa, zirkon, ilmenit, galena, bismut, arsenik, stibnit, kalkopirit, xenotin, dan monasit. Tahap proses pengolahan biji timah. Secara garis besar, pengolahan biji timah menjadi logam timah terdiri dari operasi konsentrasi atau mineral dressing dan ekstraksi, yaitu peleburan atau smelting dan pemurnian atau refining. Tahap konsentrasi. Tahap konsentrasi biji timah merupakan operasi peningkatan kadar timah dengan menggunakan peralatan seperti zik konsentrator, palong, dan meja goyang. Biji timah yang diolah memiliki kadar awal sekitar 30-65% Sn. Setelah melalui operasi pemisahan, kadar timah minimum yang harus tercapai supaya dapat dipergunakan sebagai umpan peleburan tahap pertama adalah sebesar 70% Sn. Tahap smelting. Proses smelting merupakan proses reduksi dari konsentrat biji timah pada temperatur tinggi menjadi logam timah. Prinsip reduksi adalah melepaskan ikatan oksigen yang terdapat mineral kasiterit. Reduktor yang digunakan sebagai reduksi adalah gas CO. Reaksi yang terjadi selama proses smelting adalah SnO2 tambah CO2 menghasilkan SnO tambah CO2. SnO tambah CO sama dengan Sn tambah CO2. Pada proses smelting akan terbentuk lelehan perak dan timah yang tidak saling terlarut. Slag akan mengikat pengotor-pengotor yang terdapat di dalam konsentrat. Pengotor yang paling banyak terdapat di dalam konsentrat timah adalah unsur Fe. Proses smelting ini terdiri dari dua tahapan. Peleburan. Tahap pertama adalah peleburan konsentrat timah
yang menghasilkan timah kasar atau krudetin dan terak 1 atau slag. Kadar timah dalam terak 1 ini adalah sekitar 20%. Tahap ini juga dikenal sebagai sebutan peleburan konsentrat timah karena umpan yang dilebur adalah konsentrat biji timah. Terak 1 kemudian dilebur kembali di peleburan tahap kedua. Peleburan pada tahap 2 ini menghasilkan senyawa FeSN yang disebut hardhead dan terak 2 dengan kadar SN kurang daripada 1%. Hardhead menjadi bahan baku untuk peleburan tahap 1. Tahap refining. Krudetin dari proses peleburan tahap 1 kemudian dibawa ke proses selanjutnya, yaitu proses kemurnian. Kandungan timah dalam krudetin adalah SN lebih besar 90% dan sisanya adalah pengotor seperti AS, PB, AG, Fe, Cu, dan Sb. Pemurnian timah dari pengotorannya dapat dilakukan dengan kettle refining, eutetic refining, serta electrolytic refining. Pemilihan teknologi untuk proses pemurnian adalah berdasarkan tingkat kemurnian logam timah yang diinginkan. Setelah melewati tahap refining ini, kemurnian logam timah dapat mencapai 99,93%. Manfaat timah dalam industri. Dikutip dari Vendatu, timah memiliki beberapa kegunaan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Karena memiliki ketahanan korosi yang kuat, timah digunakan dalam pelapisan dan pemolesan timah. 2. Timah juga sering digunakan dalam produksi wadah makanan dari baja. 3. Kabel superkonduktor diproduksi menggunakan paduan timah. 4. Sebagian besar kaca jendela dibuat dengan mengapungkan kaca cair di atas timah cair untuk menciptakan permukaan yang rata. 5. Sebagian besar timah digunakan sebagai paduan dengan logam lain seperti timbal atau seng atau sebagai lapisan pelindung. 6. Timah digunakan dalam produksi kaca, paduan bantalan, pelapis untuk wadah baja, solder untuk menghubungkan pipa atau sirkuit listrik atau elektronik, dan penggunaan bahan kimia timah lainnya. Sifat timah, simbol atom Sn, nomor atom 50, kategori elemen logam pasca transisi, kepadatan 7.365 gram per cm kubik, titik lebur 2.000, titik lebur 231,9 derajat Celcius, 449,5 derajat Fahrenheit, titik didih 2602 derajat Celcius, 4716 derajat Fahrenheit, kekerasan mor 1,5. Produksi timah. Timah paling sering dihasilkan dari mineral kasiterit dengan kadar mencapai 80%. Sebagian besar timah ditemukan di endapan aluvial, dasar sungai, dan bekas dari dasar sungai akibat erosi badan biji yang mengandung logam tersebut. Cina dan Indonesia saat ini adalah produsen timah terbesar di dunia. Mineral tambang ini dilebur pada suhu 1370 derajat Celcius dengan karbon untuk menghasilkan timah dengan kemurnian rendah dan gas CO2. Kemudian dimurnikan dengan kadar lebih dari 99% melalui metode elektrolitik.